Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat bergabung di mata kuliah pengantar ilmu pertanian tropika lembab. Apa kabar kalian semua? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya masih menggunakan media YouTube sebagai media pembelajaran. Kenapa? Karena dengan media ini kalian dapat mengulang-ulang atau mereplay kembali materi berupa video pembelajaran sampai kalian paham. Dan dengan media YouTube ini kalian dapat mengakses di mana saja dan kapan saja kalian berada. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita mulai aja ya materi yang akan kita bahas hari ini. Pertama, saya awali dengan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian itu adalah merupakan aktivitas masyarakat yang meliputi kegiatan bercocok tanam atau disebut dengan kegiatan bertani, kemudian memelihara ternak atau beternak, dan perikanan atau yang lebih kita kenal dengan kegiatan pertanian terpadu. Sampai saat ini, hampir semua yang kita gunakan sumbernya adalah dari kegiatan hasil pertanian. Misalnya, apa yang kita konsumsi sehari-hari, mulai dari makanan 4 sehat, 5 sempurna. Terdapat banyak sekali makanan pokok, yaitu dimulai dari nasi yang berasal dari tanaman padi, gandum, jagung, sagu, dan juga singkong atau jenis umbi-umbian lainnya. Kemudian lauk pauk ya. Lauk pauk meliputi segala hal zat yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu protein, yang mana protein tersebut didapat dari protein hewani berupa daging atau telur, dan protein nabati seperti contohnya tempe, tahu, dan sebagainya. Kemudian selain lauk pauk, tentu tubuh juga membutuhkan yang namanya sayur mayur, yang di dalamnya itu mengandung beberapa kebutuhan multivitamin dan mineral, yang kemudian disebut 5 sempurna apabila dilengkapi dengan minuman, yaitu susu. Kenapa? Karena susu diketahui memiliki manfaat untuk menambah sumber energi dan meningkatkan pertumbuhan tulang. Nah, semua itu adalah bersumber dari kegiatan pertanian. Coba kalian perhatikan, dalam satu hari ini kalian sudah mengkonsumsi apa saja. Misal sarapan roti ya, atau makan nasi kuning, lontong sayur, super mie, dan lain-lain. Oke, next. Kegiatan pertanian juga disebutkan adalah merupakan dari kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari pengalaman-pengalaman seseorang yang awalnya itu dilakukan secara tidak sengaja dan lambat laun dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan hasil guna pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, pertanian adalah merupakan wujud dari istilah yang dinamakan sains. Sains dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Coba kalian lihat, di situ ada kata pengetahuan atau knowledge. Nah, di sini pengetahuan muncul dikarenakan adanya pengalaman dari seseorang. Makanya kita sering mendengar ada slogan kalimat pengalaman adalah guru yang baik dalam kehidupan. Nah, berbicara masalah pengalaman, yuk kita fokus beralih ke masa lalu, yaitu tentang sejarah terjadinya kegiatan pertanian di Indonesia. Kegiatan pertanian itu diawali dengan ditemukannya biji-bijian dari suatu tanaman yang tumbuh di tanah. Awal manusia
pada saat itu belum mengenal tentang bercocok tanam. Dalam pemenuhan kebutuhannya, mereka mencari bahan pangan dengan cara hidup nomaden, yaitu berpindah-pindah, memetik hasil hutan dan berburu hewan yang ada di hutan. Kemudian, dari biji-bijian tersebut, terdapat beberapa biji-bijian yang tumbuh namun letaknya sangat jauh dari kumpulan tanaman lainnya. Ternyata biji tersebut terbawa oleh kotoran hewan atau serbuk bunga tanaman yang terbawa oleh angin. Dan ada pula yang tumbuh saat manusia memakan buah tersebut dan membuang biji di tempat tertentu secara tidak sengaja. Nah, dari situ maka manusia akan mencoba untuk mengumpulkan biji-bijian tersebut dan ditanam secara teratur sehingga mereka dapat tumbuh. Maka disinilah awal mula terjadinya kegiatan pertanian. Demikian pula peternakan. Awal mulanya yaitu manusia ke hutan berburu mencari hewan tertentu ya. Setelah dapat, sebagian digunakan untuk lauk pauk, sebagian lagi dipelihara. Nah, pada saat dipelihara, ternyata hewan tersebut berkembang biak dari sepasang menjadi 3-4 ekor atau lebih. Nah, dari kegiatan tersebut merupakan kegiatan peternakan. Oke, baiklah. Masih berbicara tentang pengalaman, coba kalian perhatikan bagaimana awal mula ditemukannya energi yang sampai saat ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sejarah dari penemuan energi. Energi pertama yaitu energi panas yang diperoleh dari sinar matahari. Pemanfaatan energi dulu tidak semudah seperti sekarang, dan terjadinya juga secara tidak sengaja, yaitu dimulainya terjadinya panas yang diperoleh dari sinar matahari. Kemudian terjadi gesekan antara tanaman dan timbullah api yang lagi-lagi secara tidak sengaja api tersebut membakar hutan. Karena besarnya api tersebut, hewan dan tanaman di dalam hutan turut terbakar. Maka dicobalah hewan dan tanaman yang terbakar tersebut oleh manusia pada saat itu. Yang lebih kita kenal mungkin dengan manusia purba kali ya. Dan setelah dicoba ternyata hewan yang terbakar tersebut ternyata enak ya. Nah, di sini mulai terbiasa dengan makanan-makanan yang dimasak terlebih dahulu. Nah, itu tadi ya sejarah, maksudnya cerita tentang pemanfaatan energi yang dihubungkan dengan pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang matang ya. Nah, semakin modern energi itu semakin beragam pemanfaatannya. Ada energi untuk penerangan, ada energi untuk penggerak dan sebagainya. Bahkan sekarang untuk memasak itu tidak perlu lagi menggesekkan batu atau media lain untuk mendapatkan api, karena sudah ada korek api ya. Nah, coba kalian tahu nggak bagaimana awal mula kompor ya yang banyak digunakan untuk memasak? Nggak langsung seperti sekarang yaitu langsung simsalabim kompor gas, itu enggak ya. Bahkan kompor sekarang sudah lebih modern yaitu kompor listrik. Dulu malah hanya berupa kompor yang terbuat dari tumpukan tanah ya, yang agak tinggi. Di bawahnya itu terdapat tumpukan kayu yang bisa yang tumpukan kayu tersebut bermanfaat untuk sebagai bahan bakar. Kemudian baru ada kompor minyak ya, setelah itu kompor gas yang banyak kita gunakan sekarang. Nah, sebentar lagi beralih ke kompor listrik ya. Nah, coba kalian perhatikan banyak sekarang yang memasak nasi juga menggunakan penggunaan listrik atau rice cooker ya. Bahkan sudah mulai muncul nih ya promosi-promosi tentang motor dan mobil listrik yang dianggap dinilai lebih ramah lingkungan. Baiklah, sejarah tentang awal mula pertanian sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang pengelompokan ilmu
ilmu pertanian. Ruang lingkup ilmu pertanian itu terdiri dari beberapa bagian, ya, yaitu yang pertama kelompok ilmu yang mempelajari tentang iklim, yang terdiri dari yang pertama meteorologi, yaitu ilmu yang merupakan mempelajari tentang ciri-ciri fisik dan kimia atmosfer atau untuk meramalkan keadaan cuaca. Kemudian yang kedua yaitu klimatologi, yaitu ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan mengapa iklim dan cuaca di berbagai tempat di bumi bisa berbeda, serta bagaimana hubungan antara iklim dengan kehidupan manusia sehari-hari. Nah, klimatologi juga merupakan salah satu dari cabang ilmu geografi yang sering disejajarkan dengan meteorologi karena kemiripan. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam kajiannya. Meteorologi itu fokus mengkaji terhadap proses di atmosfer, sedangkan klimatologi lebih mengkaji kepada hasil dari proses-proses atmosfer. Kemudian ilmu yang mempelajari faktor gangguan, yaitu ilmu hama tumbuhan dan ilmu penyakit tumbuhan serta ilmu gulma. Ilmu hama tumbuhan yaitu ilmu yang membahas pengertian hama, arti penting serangga sebagai hama dalam sistem produksi pertanian. Dinamika populasi hama juga dibahas di situ, kemudian ambang keputusan pengendalian hama, kemudian konsep pengendalian hama terpadu dan teknik-teknik dalam pengendalian hama. Berikutnya yaitu ilmu penyakit tumbuhan, adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari penyakit tumbuhan. Nah, di sini penyakit fitopatologi yaitu yang timbul akibat serangan-serangan patogen ataupun ketersediaan hara. Berikutnya yaitu ilmu gulma. Nah, di sini ilmu gulma itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang tumbuhan pengganggu gulma atau tumbuhan-tumbuhan pengganggu yang disebut dengan gulma. Kemudian pengaruh kehadirannya di lahan pertanian ya atau tanaman pokok. Jadi ada beberapa gulma yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Kemudian penggolongannya seperti apa, reproduksi dan deskripsinya secara biologis. Berikutnya yaitu kelompok ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor insentif yang terdiri dari fisiologi tumbuhan, ilmu tanah, pengairan dan drainase serta ilmu pemupukan. Oke, kita bahas satu persatu. Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan yang mulai dari organel hingga jaringan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap perubahan lingkungan. Berikutnya yaitu ilmu tanah. Nah, di sini ilmu tanah yaitu ilmu yang mempelajari beragam bidang tentang tanah, seperti pembentukannya, klasifikasinya, pemetaan, beragam karakteristik fisiknya, kimiawi, biologis, kesuburannya, sekaligus tentang pemanfaatan dan pengelolaannya. Nah, berikutnya ilmu pengairan dan drainase, yaitu ilmu khusus mempelajari tentang pengairan atau teknik penguasaan air. Dalam arti umum, pengairan adalah suatu usaha untuk mengatur air yang mencakup bidang irigasi, drainasi, reklamasi, pengaturan banjir, dan pengendalian banjir. Berikutnya yaitu ilmu pemupukan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pemupukan, jenis pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman yang berdasarkan jenis tanah di beberapa daerah tertentu. Perlu kalian ketahui bahwa untuk daerah yang berbeda, daerah perkotaan dan daerah perdesaan
atau daerah pesisir, pegunungan itu memiliki jenis kesuburan yang berbeda dan tentunya membutuhkan perlakuan yang berbeda. Oke, next, kelompok ilmu yang pelajari bahan tanaman. Ada botani dan genetika, statistik dan rancangan percobaan, disingkat rancop ya. Kemudian seleksi tanaman dan pemuliaan tanaman. Oke, kita bahas satu persatu lagi. Ilmu botani dan genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, jamur, alga, dan mikologi dan fikologi yang berada di dalam cabang ilmu botani. Dengan demikian, dalam ilmu botani itu dipelajari semua disiplin meliputi ilmu biologi seperti genetika, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, perkembangan interaksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik, serta evolusi yang berhubungan dengan tumbuhan. Kemudian statistik atau perancangan percobaan ya. Nah, di sini adalah kajian mengenai penentuan kerangka dasar kegiatan pengumpulan informasi terhadap objek yang memiliki variasi berdasarkan prinsip-prinsip statistika. Nanti ini mungkin sudah akan kalian ambil di semester berikutnya ya, atau ya semester genap. Nah, kemudian pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman atau seleksi tumbuhan ya adalah kegiatan mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk suatu tujuan tertentu. Di perguruan tinggi itu pemulihan tanaman biasa dianggap sebagai cabang agronomi atau ilmu produksi tanaman dengan lebih dikenal dengan genetika terapan. Karena sifat multidisiplinernya, pelaku pemulihan tanaman disebut juga pemulia tanaman. Kemudian berikutnya yaitu kelompok ilmu yang mempelajari bahan tanaman olahan produk, terdiri dari teknologi hasil pertanian disingkat THP, dan mikrobiologi, biokimia, dan mekanisasi alat-alat pertanian. Teknologi hasil pertanian adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan alat dan mesin untuk budidaya pertanian. Bidang ini bertumpu pada bidang ilmu teknik untuk memecahkan berbagai masalah di bidang pertanian. Kemudian mikrobiologi. Nah, mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme yang terdiri dari objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea. Berikutnya yaitu biokimia. Nah, biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul terhadap reaksi kimia dan proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup. Nah, kemudian mekanisasi alat pertanian, yaitu sebuah wujud dari pengaplikasian berbagai macam prinsip ilmu dan teknologi di bidang pertanian yang akan dilakukan dalam bentuk pengelolaan, pengendalian, dan pemrosesan di dalam sektor pertanian itu sendiri. Oke, masih lanjut ya. Kelompok ilmu yang mempelajari faktor penyimpanan produk, ini yang ke-6 ya. Di sini terdiri dari ada ilmu hama gudang atau fumigasi ya. Kemudian juga ada namanya ilmu penyakit pasca panen. Kita bahas satu persatu. Ilmu hama gudang adalah kalau ilmu yang mencakup hama-hama ya, baik serangga atau binatang yang menyerang komoditi di tempat penyimpanan. Namun, seiring berkembangnya zaman,
Hama gudang tidak hanya menyerang komoditi bahan baku di tempat penyimpanan, melainkan juga komoditi yang sudah menjadi produk-produk jadi. Contohnya tikus ya, apalagi cacing misalnya, dan lain-lain ya. Nah, berkembangnya hama gudang itu turut dipengaruhi oleh terus meningkatnya kebutuhan pangan, baik produk mentah, setengah jadi maupun produk pangan olahan. Di sini proses distribusi produk yang akan melibatkan perpindahan lokasi dan penyimpanan komoditas meningkatkan potensi serangan-serangan dari yang namanya hama gudang. Jadi di sini artinya proses distribusi itu ya, apabila semakin lama disimpan, maka itu akan dapat meningkatkan pertumbuhan hama gudang ya. Seperti kita ketahui bahwa sifat dari barang-barang pertanian ini kan salah satunya yaitu mudah busuk ya. Oke, berikutnya yaitu ilmu penyakit pasca panen. Nah, ilmu ini yaitu merupakan penyakit yang terjadi pada saat produk itu masih di lapang. Nah, ini terjadinya penyakit tersebut menyerang tanaman sebelum dipanen. Kemudian kelompok ilmu yang mempelajari ilmu pemasaran. Nah, ini bidang kita nih ya. Di sini terdiri dari ilmu ekonomi pertanian, ilmu koperasi dan kelembagaan, serta ilmu tata niaga. Ilmu ekonomi pertanian adalah bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena serta persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro. Ini akan kita bahas di mata kuliah yang lain ya. Kemudian ilmu koperasi dan kelembagaan pertanian, yaitu ilmu yang mempelajari badan usaha yang beranggotaan seorang atau per individu atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian ilmu tata niaga. Nah, tata niaga di sini adalah merupakan salah satu cabang aspek pemasaran yang menekankan bagaimana suatu produksi dapat sampai ke tangan konsumen. Berikutnya yaitu ilmu atau kelompok ilmu yang mempelajari aspek-aspek sosial. Ini terdiri dari ilmu sosiologi pedesaan, ilmu penyuluhan, dan ilmu komunikasi. Nah, sosiologi pedesaan adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang membahas tentang hubungan-hubungan sosial yang terdapat di masyarakat desa dan lingkungannya. Kemudian kalau ilmu penyuluhan yaitu proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu untuk melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan, atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan. Nah, kemudian ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses penyampaian pesan menjadi secara efektif agar dapat sampai kepada sasaran yang dituju. Terkadang apalagi sekarang ya zaman online gitu ya, penyampaian pesan apalagi kalau lewat chatting gitu ya, itu kadang-kadang apa yang kita sampaikan A tidak mesti satu kelas itu nangkep bahwa yang saya sampaikan tuh A. Ada yang menangkapnya itu B, C sampai Z ya. Seperti itu yang diterapkan di dalam ilmu komunikasi. Nah, sampai di sini udah paham ya tentang bagaimana pengelompokan ilmu-ilmu pertanian. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan kegiatan pertanian dari masa ke masa.
Perlu kita ketahui bahwa sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Nah, hal ini dikarenakan pertanian dari segi produksi itu menjadi sektor kedua paling berpengaruh setelah industri pengolahan. Sedangkan bila dibandingkan dengan sektor pertanian, itu harusnya masih berada di posisi teratas selain sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Nah, dengan demikian, sektor pertanian itu diharapkan mampu mengangkat citra bangsa Indonesia di mata dunia, terutama sebagai negara yang agraris yang cukup produktif. Selain diuntungkan oleh kondisi iklim dan sumber daya alam yang mendukung, pertanian di Indonesia juga didukung oleh sumber daya manusia. Banyak petani masih memegang dan menggunakan cara-cara konvensional dalam menentukan tanaman, cuaca, masa panen, dan pasca panen. Cara tersebut sudah ada sejak dulu dan dilakukan turun-temurun hingga sekarang. Nah, berikut ini adalah merupakan perkembangan kegiatan pertanian dari masa ke masa yang meliputi yang pertama, zaman pemburu pengumpul, yang kedua zaman pertanian primitif, yang ketiga zaman pertanian tradisional, dan saat ini yaitu zaman pertanian modern. Kita bahas satu persatu mulai dari zaman pemburu dan pengumpul. Nah, pada saat itu, zaman pemburu dan pengumpul bercirikan yang pertama hidup mereka tidak menetap. Pada saat itu, manusia purba masih berpindah-pindah ya. Tidak karena itu dikarenakan luas tanah itu masih sangat luas ya. Sedangkan yang penduduk manusia sedang sangat sedikit. Mereka juga tinggal di gua ya, lubang atau kaki tebing. Dan mereka di sana belum mengenal cocok tanam. Yang mereka konsumsi berupa makanan dedaunan, biji, buah, kulit kayu, hewan liar. Namun saat itu mereka sudah mengerti tentang cara bagaimana menghilangkan racun serta mengawetkan makanan berdasarkan pengalaman yang mereka lalui. Bahkan mereka juga mengetahui mana tanaman yang beracun atau tidak hanya dari indera penciuman ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana zaman pertanian primitif. Nah, zaman ini bercirikan pada saat itu telah mengenal sedikit cara bercocok tanam, walaupun masih terbatas. Kemudian tempat tinggalnya masih tetap tidak menetap ya. Subsisten itu hasil cocok tanam itu terbatas hanya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga ya. Kemudian skala terbatas artinya hanya untuk maksudnya skala terbatas artinya lahan tidak terlalu luas ya. Dan kemudian tiap 1 atau sampai 2 kali musim tanam itu pindah ke lahan lain yang dianggap lebih subur. Tapi itu akan terjadi siklus sehingga mereka akan kembali ke lahan pertama tadi. Kemudian zaman pertanian tradisional. Nah, ini bercirikan pertama sudah menetap ya di suatu daerah tertentu, kemudian dapat mengolah kesuburan tanah secara alami, kemudian pengairan tada hujan yang hanya mengandalkan dari turunnya hujan ya, sudah ada sistem pengairan sedikit. Nah, kemudian varietas tanaman ini masih tergantung kepada alam. Belum terdapat inovasi-inovasi ya. Kemudian di sini juga telah mengenal cara pengendalian gulma secara autodidak ya. Nah, masih subsisten, skala lahan juga masih terbatas dan masih menggunakan tenaga manusia dalam lingkup keluarga. Artinya pakai tenaga manusia dalam mengolah lahan itu mungkin masih ada darah-darah saudara gitu ya atau keluarga. Nah, kemudian zaman pertanian modern. Di sini dicirikan sudah adanya inovasi varietas unggul dengan misalnya nih ditemukan ya varietas bibit unggul dengan pada saat ditanam ya itu interval waktu dari awal tanam sampai panen itu lebih cepat
dan varietas unggul tersebut lebih tahan terhadap OPT atau organisme pengganggu tanaman. Kemudian pengairan menggunakan sistem irigasi yang sempurna, itu dari aliran sungai atau bendungan tanpa mengandalkan air hujan. Berikutnya sudah tidak subsisten lagi, namun bersifat komersil. Artinya sudah tidak lagi hanya untuk keperluan pemenuhan lingkup keluarga saja, namun sebagian besar untuk dijual guna mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, di sini penggunaan lahan skala besar atau luas ya, yaitu menggunakan lahan yang sangat luas ya. Kemudian adanya inovasi teknologi yang mekanis, di mana sudah banyak menggunakan teknologi mesin. Contoh seperti hand traktor, drone, dan lain-lain. Nah, di sini sudah terdapat sistem upah, yaitu menggunakan tenaga kerja di luar lingkup keluarga dengan hitungan borongan atau berdasarkan waktu. Terakhir, yaitu adanya manajemen yang baik dalam hal efisiensi output dan manajemen finansial yang baik. Baiklah, mungkin untuk minggu ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di materi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.